Bab 1145, Percaya Diri, Tak Terkalahkan. Sander Ye mengikuti Fa Fan dan langsung meninggalkan kota kerajaan. Sekitar 1/4 jam kemudian, mereka sampai di pegunungan. Di punggung bukit di ujung pegunungan ini, berdiri sebuah istana bawah tanah yang sangat besar, megah, mewah dan misterius. Tembok kotanya setinggi ratusan kaki dan sangat megah, setiap batu diukir dengan rune yang menyampaikan perubahan waktu. Sander Ye memandangi istana megah itu dan sedikit penasaran, apa ini? Fa Fan berkata, makam dinasti. Setelah itu, dia membawa Sander Ye dan muncul tepat di depan mausolem dinasti. Ada 2 patung penjaga di depan mausolem dinasti. Para penjaga itu tinggi, memegang tombak di tangan kiri dan perisai di tangan kanan. Mereka melihat ke depan, dengan aura tak kasat mata di mata mereka. Sander Ye memandang Fa Fan, tapi Fa Fan tidak mengatakan apa-apa dan membawanya menuju mausolem dinasti. Setelah melewati jalan itu, keduanya sampai ke kedalaman tanah. Ini benar-benar kota bawah tanah, tapi tidak ada seorang pun di kota itu. Ada 19 peti mati tembaga yang melayang di seluruh kota, yang terlihat sangat menakutkan dan sunyi. Sander Ye melihat peti mati tembaga itu, apakah mereka semua anggota keluargamu? Fa Fan menoleh untuk melihat Sander Ye, bisakah kamu berbicara? Sander Ye. Fa Fan menoleh untuk melihat peti mati tembaga dan berkata dengan lembut, leluhur, demi dinasti Sengsu kita, aku hanya bisa menghancurkan tubuh kalian. Kalian harus memaafkan aku. Mendengar hal tersebut, Sander Ye langsung kaget dan menatap Fa Fan dengan tidak percaya. Fa Fan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Dalam sekejap, 18 peti mati tembaga hancur, dan mayat di dalamnya ikut hancur. Benar-benar hancurkan mayatnya. Sander Ye sedikit bingung. Apakah wanita ini gila? Pada saat ini, Fa Fan membuka telapak tangannya, dan 18 jantung hukum tertinggi tiba-tiba terbang di depannya dan Sander Ye. 18. Sander Ye sangat terkejut. Wanita ini sangat kejam. Dia akan menghancurkan mayat leluhurnya sesuka hati. Fa Fan menoleh untuk melihat Sander Ye dan tersenyum, ini semua milikmu. Sander Ye menatap Fa Fan dan berkata dengan suara yang serius, Nona Fan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Setelah melahap jantung hukum tertinggi, dia benar-benar menyadari betapa berharganya jantung hukum tertinggi. Pada saat ini, wanita ini benar-benar memberinya 18 jantung hukum tertinggi. Dia tidak berpikir wanita ini tertarik padanya. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, mustahil wanita ini tertarik pada pria. Fa Fan berkedip, bukankah sudah kubilang? Aku ingin membantumu meningkatkan kekuatanmu. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, Nona Fan, bisakah kamu berbicara terus terang? Kami jangan main rahasia. Fa Fan berkata dengan serius, aku meminta kamu datang ke tanah Sansu kali ini karena aku ingin kamu membantu acara besar. Sander Ye bertanya, apa acara besarnya? Fa Fan berkata, aku belum bisa mengatakannya. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap, dia tidak bisa mengatakannya, apa yang kamu bicarakan? Fa Fan mendesak, telanlah dengan cepat. Makanlah ini dan kamu akan dapat mencapai dewa kaisar tertinggi. Sander Ye terdiam. Fa Fan melanjutkan, kamu tidak hanya dapat mencapai dewa kaisar tertinggi, kamu juga dapat mengkonsentrasikan kembali segel hukum tertinggi. Kemudian ketika saatnya tiba, aku akan mengajari kamu cara mewujudkan hukum Guan Xuan kamu. Sander Ye menatap Fa Fan dalam-dalam dan berkata, Nona Fan, apa tujuanmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku?
Menurutku kita bisa mendiskusikan apa saja, biarpun itu berarti berkomitmen satu sama lain, aku bisa melakukannya. Kamu mimpi. Fasa Van tertawa, aku tidak bisa memberitahu kamu tujuan aku yang sebenarnya, tetapi kamu akan segera mengetahuinya. Yang bisa aku janjikan adalah kamu tidak akan mati. Sander Ye menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu menjamin ini. Fasa Van memandang Sander Ye, senyumannya berangsur-angsur menghilang. Tuan Ye, ada satu kebenaran, aku harus memberitahu kamu lagi, tidak ada di dunia ini yang diperoleh dengan sia-sia. Kalau kamu mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu. Aku pasti memiliki kebutuhan, tetapi sekarang dengan kekuatan kamu, kamu tidak dapat memuaskan aku sama sekali. Kebutuhan aku sangat besar. Sander Ye menatapnya tanpa berbicara. Fasa Van tersenyum dan berkata, aku akan membantu kamu meningkatkan kekuatan kamu dan membantu kamu menyempurnakan hukum Guan Xuan. Kamu akan melakukan sedikit hal untuk aku ketika saatnya tiba. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja dan semuanya berakhir. Dengan aku di sini, semua persekongkolan dan jebakan bukanlah apa-apa. Sander Ye mengerutkan kening, Tuan Pagoda, apakah kamu sudah mulai minum arak akhir-akhir ini? Pagoda kecil terkejut, bagaimana kamu tahu? Pada saat ini, dia berhenti berbicara. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap, sial, bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana sikapmu akhir-akhir ini? Aku mengikutimu kemana-mana dan dipukuli sedikit dalam 3 hari dan dipukuli parah dalam 5 hari. Aku tidak pernah melihatmu memamerkan kekuatanmu. Pagoda kecil. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan memandang Fasa Van, Nona Van, menelan 18 jantung hukum tertinggi, apakah kamu yakin tidak ada masalah? Fasa Van mengangguk, tidak masalah. Sander Ye mengangguk, ayo. Fasa Van tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut lagi? Sander Ye berkata, tidak ada gunanya merasa takut, bukan? Fasa Van tersenyum dan berkata, jangan takut, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 18 jantung hukum tertinggi langsung tenggelam ke alis Sander Ye. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Dia awalnya mengira dia akan menyerapnya satu persatu, tapi dia tidak menyangka wanita ini akan langsung membiarkan dia menyerap 18 sekaligus. Sebelum dia sempat bereaksi, gelombang kekuatan mengerikan berubah dan meledak dari tubuhnya, tetapi kali ini Fasa Van tidak berdiam diri, melainkan meletakkan tangan kanannya di bahunya untuk membantunya menekan dan menyerapnya. Dengan bantuan Fasa Van, Sander Ye tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Tanpa bantuan Fasa Van, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menyerap begitu banyak jantung hukum tertinggi sekaligus. Setelah beberapa saat, aura di tubuhnya mulai melonjak dengan liar. Di depan Sander Ye, Fasa Van memandang aura Sander Ye melonjak liar, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Di klan Dewa Besi, Zanot Qiong, pemimpin keluarga Dewa Besi, duduk di ujung meja. Wajahnya suram dan matanya suram. Tak jauh di depannya ada sesosok mayat, itu Lingon Qiong. Di sisi kiri mayat, ada 2 orang yang duduk di sana, itu adalah Kaisar Doyu dan lelaki tua dari Wenso. Di seberang mereka, duduk seorang pria paruh baya kekar dan seorang wanita berjubah biru, pemimpin keluarga raksasa Tianrong, dan dekan Qifa dari Akademi Ilahi. Orang-orang terkuat di tanah Sansu berkumpul di sini hari ini. Pemimpin Zanat Qiong tiba-tiba memandang Kaisar Doyu dan lelaki tua dari Wenso, kalian berdua, dari mana asal-usul Sander Ye? Orang tua dari Wenso berkata dengan suara yang serius,
Sander Ye berasal dari alam semesta Guanxuan dan merupakan raja alam semesta Guanxuan saat ini. Tentu saja, identitasnya lebih dari itu. Di belakangnya, ada ketua Jennifer. Orang ini tidak berada di alam dan sangat kuat. Adapun seberapa kuatnya, tidak diketahui. Selain itu, ada beberapa pria kuat misterius di belakang Sander Ye, dan yang paling sering muncul adalah wanita bergaun polos. Wanita ini memiliki asal-muasal yang misterius dan kekuatannya tidak diketahui. Yang kami tahu adalah dia tidak pernah membunuh dengan pedang kedua. Tidak pernah menggunakan pedang kedua untuk membunuh seseorang. Mendengar ini, Zanot Qiong dan yang lainnya langsung mengernyit. Saat ini, Kaisar Doyu di samping tiba-tiba tertawa. Ketua Wenso, ini berlebihan. Orang tua bernama Wenso memandang Kaisar Doyu dengan sedikit keraguan, dan Zanot Qiong bertiga juga memandang Kaisar Doyu. Kaisar Doyu menyentuh lututnya dan tersenyum. Aku sudah bertarung melawan Ketua Jennifer, dan aku harus mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kekuatan, tetapi mengenai seberapa kuatnya, menurutku hanya itu. Wenso mengerutkan kening, dan kali ini Kaisar Doyu berkata lagi, adapun wanita bergaun polos, aku belum pernah bertarung melawan wanita ini, tapi menurut perkiraan aku, kekuatannya seharusnya begitu saja. Bagaimanapun, semuanya adalah peradaban tingkat rendah, batas atasnya ada. Adapun pedang kedua tidak pernah digunakan untuk membunuh orang, di dunia dengan peradaban rendah, apalagi aku, hanya mengirim seseorang pengatur hukum saja dapat dengan mudah melakukannya, bukan? Semua orang diam. Dekan dari Akademi Ilahi tiba-tiba berkata, Kaisar Doyu, kalau alam semesta Guanxuan benar-benar tak tertahankan seperti yang kamu katakan, lalu kenapa Wenso dan kamu tidak bisa bergabung untuk menghancurkannya? Wu Shomeng dan Zanot Qiong menatap Kaisar Doyu lagi, dengan mata bertanya-tanya. Wajah Wenso terlihat sedikit jelek. Selama kurun waktu ini, Sekte Waktu benar-benar mengalami kerugian besar. Melihat wajah Wenso berubah sedikit jelek, Kifa berkata lagi, kalian berdua, aku tidak punya niat buruk, aku hanya penasaran. Kaisar Doyu tersenyum tenang dan berkata, Dekan Kifa, apakah menurutmu wanita bergaun polos itu kuat sekali? Kifa menatapnya dengan tenang, aku tidak tahu apakah dia kuat atau tidak. Lagi pula, aku belum pernah bertarung dengannya, tapi dari sudut pandang saat ini, Sander Ye bisa bertahan dari peradaban tingkat rendah hingga saat ini. Dia pastinya bukan orang biasa dan orang biasa tidak akan pernah dipilih oleh Fasa Fan. Fasa Fan. Mendengar nama ini, Zanot Qiong dan Wu Shomeng sama-sama memiliki kilatan kesungguhan dan kerumitan di mata mereka. Bahkan mereka harus mengakui kekuatan dan keunggulan wanita ini. Kalau wanita ini lahir puluhan ribu tahun sebelumnya, dia mungkin akan mampu membalikkan keadaan untuk menyelamatkan dinasti Sengsu ini, tapi sekarang hal itu mustahil. Kifa melanjutkan, itu hanya seorang pemuda, biarpun dia jenius, tidak peduli seberapa bagus pemahamannya, tidak mungkin dia melintasi begitu banyak tingkat peradaban dalam waktu sesingkat itu. Jadi, hanya ada satu penjelasan, dan orang di belakangnya pastilah peradaban tingkat tinggi. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat dia. Zanot Qiong mengangguk sedikit, analisis dekan masuk akal. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Kaisar Doyu dan Wenso, tidak ada di antara kalian yang pernah bertarung melawan wanita bergaun polos itu, kan? Wenso menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang serius, tidak, kita hanya berperang melawan Ketua Jennifer. Wanita ini sangat kuat. Dia mempraktikkan seni hukum mengikuti kata-katanya. Satu kata dapat menentukan hidup atau mati. Adapun wanita bergaun polos itu, kami tidak pernah berperang melawannya atau melihatnya. Saat dia berbicara, dia melihat Kaisar Doyu di sampingnya.
Semua orang memandang Kaisar Doyu karena dia paling banyak berurusan dengan alam semesta Guanxuan. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, "Karena kalian semua menganggap wanita bergaun polos sangat kuat, bagaimana kalau begini? Ketika saatnya tiba untuk bertarung, aku akan menghadapi wanita bergaun polos." Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa kultivator pedang di belakang Sander Ye akan diserahkan padaku. Bagaimana? Kepercayaan diri, tenang, tak terkalahkan. Inilah kesan Kaisar Doyu kepada semua orang saat ini. Bersambung.